Shopee COD, Shopee COD, bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD, bayar langsung di tempat. Perkenalkan, saya Aisyah Mutiara Ramadan dengan NIM 05020220030. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu aplikasi yang digunakan oleh kelompok kami dalam penelitian kasus yang sedang kami teliti. Aplikasi tersebut adalah Shopee. Kami menggunakan aplikasi Shopee dalam penelitian kami karena aplikasi ini merupakan salah satu sumber data yang kami gunakan. Fokus pembahasan kami akan difokuskan pada fitur Shopee Food, karena fitur ini berhubungan dengan penelitian kami. Fitur Shopee Food adalah layanan pesan antar makanan secara online yang ada di aplikasi Shopee. Bagi mitra usaha yang terdaftar, Shopee Food memberikan kesempatan untuk meningkatkan penjualan dengan memperluas jangkauan usaha mereka ke pengguna aplikasi Shopee. Mitra usaha dapat meningkatkan jumlah pesanan dengan cara menampilkan foto yang menarik, selalu memperbarui foto menu makanan, dan memberikan deskripsi makanan yang jelas, dan mengatur ketersediaan menu. Bagi pengguna aplikasi Shopee, fitur Shopee Food ini dapat membantu mereka dalam mendapatkan rekomendasi kuliner yang beragam yang telah disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Fitur ini juga menyediakan layanan pesan antar makanan secara online. Namun, di samping kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh fitur ini, terkadang makanan atau minuman yang dipesan melalui fitur ini tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, hal ini itu disebabkan oleh adanya oknum mitra usaha pada aplikasi Shopee Food yang melakukan tindakan curang dengan menampilkan produk yang tidak sesuai dengan tampilan yang ditampilkan. Kejadian ini itu menjadi latar belakang dari penelitian kami, dan kami memilih aplikasi Shopee sebagai salah satu sumber data dalam penelitian ini. Tujuan penggunaan aplikasi Shopee dalam penelitian kami adalah untuk mengetahui toko-toko yang kemungkinan menjual produk dengan unsur horor ini, baik melalui cara mereka mengiklankan produk dengan foto yang tidak sesuai, deskripsi yang tidak akurat, dan sebagainya. Nah, seperti contoh yang ada di foto berikut ini. Nah, hasil penelitian kami terhadap aplikasi Shopee ini akan menjadi bahan analisis yang lebih mendalam untuk mencari solusi yang dapat diberikan. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Arifin dengan NIM 050102200014. Google Form merupakan aplikasi yang memudahkan pengguna dalam melakukan survei, kuis, atau tes yang dilakukan secara daring. Selain itu, dengan aplikasi ini pengguna juga dapat meringkas hasil survei dengan diagram dan grafik. Jadi, pada kali ini kelompok kami akan melakukan survei online dengan menggunakan Google Form, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak terjadinya kasus horor dalam menggunakan layanan aplikasi Shopee Food. Oke, dalam Google Form ini kami siapkan untuk dibagikan pada saat pertemuan 9 kepada orang-orang yang menggunakan aplikasi Shopee Food. Pada kelompok 1, kami telah menyusun beberapa pertanyaan yang akan dimasukkan ke dalam Google Form, yang mana akan disebarkan kepada para responden yang memenuhi syarat, yakni pernah menggunakan aplikasi Shopee Food. Pada kelompok 1 juga menggunakan aplikasi Google Form yang bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang telah menggunakan aplikasi Shopee Food yang terkena unsur horor yang akan diteliti oleh kelompok 1. Yakni yang pertama, apakah menurut Anda penggunaan Shopee Food dapat mempermudah transaksi pembelian makanan ataupun minuman yang dapat dilakukan di mana saja? Pertanyaan yang kedua, seberapa sering Anda menggunakan Shopee Food untuk memesan makanan ataupun minuman secara online? Dan yang ketiga, berapa lama sih Anda mempelajari atau menggunakan fitur aplikasi Shopee ini? Berikan alasan Anda. Kemudian yang keempat, apakah Anda puas dengan Shopee Food? Berikan alasannya. Dan yang kelima atau yang terakhir, bagaimana jika barang yang Anda terima tidak sesuai dengan gambar yang tertera pada aplikasi Shopee Food? Bisa kalian berikan alasannya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Devi Herviana dengan NIM 050102200003. Di sini saya akan membahas terkait tentang flowchart. Kemampuan untuk membuat flowchart tidak hanya harus dikuasai oleh mereka yang bekerja di bidang IT ataupun sistem informasi. Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang di dalam bidang tersebut pun tetap perlu serta wajib dan mampu membuat flowchart. Mengapa demikian? Dikarenakan di dalam setiap organisasi, baik itu organisasi perusahaan, organisasi pemerintahan, ataupun organisasi sosial, pasti terdapat proses bisnis yang cukup beragam. Nah, misalnya nih di dalam perusahaan, terdapat proses bisnis yaitu produksi, keuangan, pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, sementara di dalam organisasi pemerintahan terdapat juga proses bisnis yaitu berupa layanan kesehatan, layanan kependudukan, layanan infrastruktur, dan lain-lain. Bahkan dalam organisasi sosial seperti panti asuhan terdapat proses bisnis yaitu penggalangan dana dari para donatur. Oleh karena itu, proses bisnis tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli, tetapi mencakup semua aktivitas yang dilakukan di dalam organisasi untuk menjalankan usahanya. Nah, mengapa sih proses bisnis harus dikaitkan dengan pembuatan flowchart? Dikarenakan dengan mewujudkan proses bisnis dalam bentuk flowchart, proses bisnis tersebut dapat dijelaskan dengan jelas serta detail. Nah, flowchart sendiri itu membantu untuk menggambarkan serta mengidentifikasi bagaimana langkah-langkah ataupun proses bisnis secara visual, sehingga memudahkan untuk pemahaman dan analisis dari proses bisnis tersebut. Dengan demikian, flowchart dapat digunakan untuk mengidentifikasikan si area yang perlu diperbaiki, mengatasi hambatan di dalam suatu proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan merencanakan perbaikan di dalam berbagai jenis organisasi. Jika proses bisnis hanya diwujudkan di dalam bentuk kegiatan tanpa adanya visualisasi, maka pemahaman kita terhadap alur setiap kegiatan dalam proses bisnis akan cukup terbatas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat dengan jelas alur dari setiap kegiatan di dalam proses bisnis agar kita dapat memahami secara rinci. Nah, dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat mengevaluasi apakah proses bisnis yang sudah kita jalani ini tuh efektif dan efisien. Dalam hal ini, melalui visualisasi seperti flowchart, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi di mana sih titik-titik di dalam setiap komponen proses bisnis yang kurang efektif dan efisien. Nah, hal ini lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan penjelasan tertulis tentang kegiatan dalam proses bisnis. Flowchart sendiri itu biasanya juga disebut dengan diagram alir. Nah, diagram yang menggambarkan susunan atau urutan logika dari sebuah proses yang digambarkan dengan bentuk bangun-bangun dua dimensi yang sering juga kita jumpai. Nah, yang dihubungkan dengan garis panah ataupun biasanya disebut dengan flow line sebagai petunjuk aliran atau alir. Nah, bentuk bangun datar pada flowchart yang menjadi simbol dari flowchart memiliki makna yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Fungsi dari flowchart sendiri ini yakni sebagai dokumentasi dari proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik sebagai petunjuk untuk memecahkan suatu masalah ataupun runtutan langkah-langkah dari yang umum menjadi khusus ataupun sebaliknya dari yang khusus menjadi umum, merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan menggunakan bagan alir. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar dari suatu proses bisnis yang akan dibuat. Bagan alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan aplikasi yang akan dibuat. Nah, kelompok 1 telah menyusun bagaimana alur dari awal hingga akhir pada saat melakukan penelitian pada aplikasi Shopee Food yang telah dibantu dengan beberapa aplikasi penunjang lainnya.
Nah, kenapa sih kelompok 1 memilih aplikasi flowchart pada penelitian kali ini? Nah, dikarenakan menurut kelompok 1, jika proses bisnis dalam penelitian menggunakan uraian bentuk kegiatan saja, namun tidak adanya struktur dari mana kita harus memulai akan suatu penelitian, agaknya cukup rumit dan tidaklah efisien. Maka dengan itu, kelompok 1 memilih menggunakan aplikasi flowchart agar lebih terarah dari mana dan mau kemana sih alur dari penelitian yang akan kita buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Lukman Khairullah dengan nomor NIM 0502022031. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Trello. Trello adalah sebuah aplikasi penunjang untuk kita bisa mengerjakan sebuah tugas secara bersama-sama di tempat yang berbeda. Kelompok 1 menggunakan aplikasi Trello untuk mengetahui tanggung jawab atau tugas dari setiap anggota tim tersebut, dan para anggota tim bisa mengatur dan mengingatkan satu sama lain mengenai deadline setiap tugas ke seluruh anggota tim. Pada pertemuan sebelumnya, yakni pertemuan 4 sampai dengan pertemuan ke-7, kelompok kami telah menyelesaikan tugas yang telah diberikan, sehingga kami memindahkan cut pertemuan 4 sampai dengan 7 ke kolom down. Pertemuan 4 kelompok 1 membahas mengenai tata cara menggunakan flowchart dalam menyelesaikan studi kasus dan implementasi aplikasi Trello. Untuk pembagian to-do list kelompok untuk pertemuan 5, kami bertugas membuat video rekaman pembuatan flowchart dan aplikasi Trello beserta laporan progres tugas. Untuk pertemuan 6, kami mengumpulkan rekaman video yang menggunakan teknologi aplikasi Loom. Sedangkan pada pertemuan ke-7, kami menyusun Google Docs secara bersama-sama dan juga menggunakan aplikasi manajemen jurnal, yakni menggunakan aplikasi Zotero, disertai bukti rekaman video pada saat pengerjaan. Untuk saat ini, kelompok 1 telah menggunakan aplikasi Trello sampai pada tahap mengerjakan video UTS, sehingga progres yang kami lakukan pada aplikasi Trello yakni dengan memindah card berjudul UTS pertemuan 8 yang semula berada di kolom to do dipindahkan menjadi di kolom doing. Pada pertemuan 9 kami bertugas untuk melakukan observasi wawancara, yakni dengan cara menyebarkan survei yang menggunakan aplikasi Google Form. Pertemuan 10 kami bertugas membuat dan mempersiapkan properti video live streaming. Pertemuan 11 kami menyelesaikan pengambilan data dan mengobservasi atau wawancara. Pertemuan 12 kami memvisualisasikan data dengan card. Pertemuan 13 kami melakukan perhitungan terhadap data penelitian lapangan. Untuk pertemuan ke-14 kami akan mengunggah materi pendukung berupa video, animasi, dan GIF. Untuk pertemuan 15 kami menyiapkan bahan live streaming. Dan yang terakhir, pada pertemuan 16 kami akan melakukan ujian akhir semester dengan metode live streaming di YouTube. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinia Salwa dengan NIM 050102200026 dari HES 6A. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan teknologi aplikasi Google Docs dalam pengerjaan laporan dari kelompok kami, yakni kelompok 1. Kami mengangkat judul analisis implementasi akad salam pada Shopee Food. Nah, pada laporan ini terdiri dari latar belakang, lalu ada rumusan masalah, lalu ada tujuan pembahasan, kajian teori, teknik pengumpulan data, pembahasan yakni profil perusahaan yang akan diteliti, lalu ada kegiatan bisnis perusahaan, strategi marketing perusahaan, praktik melakukan Shopee Food, nah lalu ada analisis materi, dan kesimpulan.
Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa aplikasi Google Docs ini merupakan aplikasi pengolah kata yang disediakan oleh Google. Nah, aplikasi ini berbasis secara online dan bisa dikerjakan secara real time. Jadi, kita bisa mengerjakan di mana saja dan bisa menambahkan anggota untuk mengerjakan dokumen ini secara bersamaan. Contohnya dari kelompok kami menerapkan fitur ini dengan bisa melihat di bagian file, lalu kita klik bagian version history-nya ini kita bisa melihat bahwa kelompok kami telah mengimplementasikan fitur dari Google Docs ini untuk mengerjakan tugas laporan secara bersamaan, meskipun kami tinggal di tempat yang berbeda-beda. Nah, ini terdiri dari nama-nama anggota kelompok kami yang telah mengerjakan secara bersamaan. Di sini ada 5 anggota kelompok yang ditandai oleh masing-masing indikator warna yang berbeda-beda. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya perlu diketahui lagi bahwa Google Docs ini juga mempunyai fitur lain seperti jenis font, ukuran font, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada fitur kolom komentar, yakni berfungsi untuk menambahkan suatu catatan kecil yang perlu diperhatikan oleh masing-masing anggota kelompok. Seperti ini. Ini untuk fitur komentar. Di sini ada anggota kelompok yang menambahkan fitur komentar terkait salah satu sumber jurnal. Nah, ini juga ada fitur komentar yang diberikan oleh anggota kelompok kami untuk menambahkan salah satu footnote atau sumber dari jurnal. Ini karena bermudah, jadi kita checklist. Lalu ada juga terintegrasi dengan aplikasi Zotero, yakni aplikasi untuk pengelola citasi. Nah, ini contohnya salah satu anggota kelompok kami menambahkan kolom komentar terkait citation-nya. Ini bisa kita tambahkan. Ini kita bisa mengakses ke link berikut. Berhubung sudah saya download linknya, jadi kita tinggal klik fitur Zotero-nya, lalu add citation. Kita tunggu beberapa saat. Setelah itu akan diarahkan untuk memilih akun Zotero-nya. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan citation atau citasinya setelah muncul sebagai berikut ini. Nah, ini sudah muncul, jadi kita bisa langsung mengetikkan judul atau nama penulis. Ini kita ketik kata kunci judulnya Shopee, penulisnya kita pilih yang sesuai, lalu kita enter, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu sudah masuk, nah ini sudah terintegrasi dengan Zotero, tinggal kita rapikan saja untuk mengatur ukuran font dan jenis font agar sesuai dengan format laporan pengerjaan dari kelompok kami. Ini kita pilih untuk ukuran fontnya, berhubung ini footnote, jadi kita ganti menjadi 9 atau lebih kecil dari ukuran font yang biasanya digunakan. Lalu untuk ini jenis fontnya kita ganti menjadi Times New Roman agar selaras dengan file di dokumen kami. Nah, ini sudah. Lalu selanjutnya ada kesimpulan, saran, daftar pustaka juga bisa ditambahkan melalui Zotero ini. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait penggunaan aplikasi Google Docs dalam pengerjaan laporan kami dari kelompok 1.